pesta pora kemarin PRK mundur, mempertimbangkan nggak aspek bahwa ya sudah ada penonton yang beli tiket gitu, Musisi-musisi juga mulai takut ngomong, mulai takut bersuara. diawasi nggak kios? Emang ada aparat yang datang berkali-kali. Politik warga tuh masih harus ditingkatkan. Nggak bisa jalan demokrasi kalau politik warganya ini cuma terjadi 5 tahun sekali. Menurut Mas Khalil, masalahnya di mana sebenarnya tentang royalti ini? Buat beli senar yang bagus aja setelah selesai main 100 menit itu nggak bisa. Harusnya serikat bisa menggolkan ada upah minimum musisi gitu. Bahkan Orba anak presiden nggak jadi wakil presiden pada saat itu ya. Ini sinyal apa gitu yang Di episode kali ini kita bicara tentang musik sebagai sebuah ekosistem, bagaimana kritisisme yang kemudian muncul, serta polemik tentang kondisi musisi saat ini, termasuk tentang bagaimana hak cipta dan bagaimana regulasi serta manajemen tentang hak cipta yang ada di Indonesia. Yang berbicara hari ini adalah idola saya sebenarnya, orang yang memperkenalkan saya musik indie di tahun 2006. Saya mendengarkan musik-musiknya dan akhirnya saya melihat bahwa Indonesia juga punya band yang tidak berbicara hanya masalah cinta, tapi berbicara masalah kritik sosial. Selamat datang Mas Khalil. Halo, terima kasih udah ngundang. Mas, saya agak sedikit deg-degan juga karena Mas Khalil itu orang yang efek rumah kaca lah, adalah orang yang membuat saya secara pribadi akhirnya sadar bahwa musik itu tidak hanya berbicara masalah perasaan, Mas. Musik juga bisa menjadi saluran idealisme. Terima kasih atas lagu-lagunya, Mas. Bisa dong. Dari dulu sebenarnya banyak kan musisi Indonesia, cuma hanya ada beberapa momen aja yang kayaknya karena kedekatan dengan industri, akhirnya industri lebih memilih main aman untuk hanya memproduksi gitu ya, yang musik-musik yang mungkin lebih laku gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sejarah dari tahun 60-an, musik kan pasti punya bukan hanya sekedar hiburan ya, tapi punya pesan-pesan dan membawa banyak potret masyarakat pada saat itu. Karena menjaga idealisme itu kan sebenarnya agak susah, Mas. Ya, menjaga idealisme agak layak susah. diperjuangkan walaupun berat ya. Betul, karena akan ada titik bahwa kita harus memilih antara idealisme atau piring makan. Pengennya enggak ya, Pengennya enggak, tapi ya mungkin akan ada lah ya tantangan-tantangan itu ketika kita mencoba menjalankan apa yang kita percaya gitu, tapi itu serunya sih kayaknya. Itu bikin kita terus mikir, terus mencari cara supaya bisa selaras gitu, bisa makan juga tapi ya tetap bisa menjalankan apa yang kita percaya gitu ya. Apa tipsnya Mas yang membuat efek rumah kaca sampai hari ini tuh masih konsisten di jalannya? Mau belajar, berusaha untuk bikin sesuatu hal yang bisa memantulkan apa yang kami rasakan, apa yang masyarakat rasakan, itu lalu nggak merasa paling hebat gitu kali ya, merasa haus akan pengetahuan sama mencoba melihat sesama, bisa update juga ya, misalnya musisi baru, kita bisa belajar dari mereka, lalu bekerja keras sih, pasti kita mencoba bikin lagi, mungkin nggak mau ngulang dari apa yang udah kita buat gitu, lalu semakin sulit karena kita udah pernah ngerjain ini, tapi kita pengen bikin yang baru, akhirnya kita mencoba melihat diri kami di peta musik misalnya, kita yang belum bikin ini, yang kita pengen ngomongin ini, lalu yang belum ada itu gitu, apakah bisa ketemu dan segala macam, akhirnya ya tetap konsisten belajar dalam arti. Mas, musisi ini kan sebenarnya akhirnya menjadi pekerjaan bagi para musisi gitu. Tapi mudah-mudahan udah bisa ya. Mudah-mudahan udah dulu bisa. Dulu kan gitu. Gue masih juggling antara kerja kantoran sama main musik. Ya, akhirnya kan tidak semua orang dulu bisa sekonsisten Mas Khalil lah.
gitu. Karena saya lihat bahwa banyak juga orang-orang yang kemudian punya kemampuan untuk bermusik, tapi akhirnya di titik tertentu karena tidak ada salurannya, misalnya seperti sekarang gitu, akhirnya mereka meninggalkan musik gitu. Betul. Nah, yang Mas Holil lihat dari ekosistem musik hari ini di Indonesia, apakah perdebatan antara bahwa musik itu sebagai pekerjaan dengan bagaimana respon pasar, apakah masih terjadi atau bagaimana, Mas? Eh, Kalau ngelihat dari banyaknya musisi yang tertarik dan berkecimpung untuk bisa masuk ke dalam ekosistem musik menjadi bagian dari industri gitu ya, itu jauh lebih banyak. Jauh lebih. Kemudahan rekaman itu membuat orang bisa memproduksi lagu, lalu mendistribusikan musik yang udah mereka buat juga jauh lebih mudah. Dari situ musisi-musisi hanya membutuhkan waktu pendek untuk bisa menjadi bagian dari industri. Tinggal bagaimana apakah musisi-musisi itu punya pengetahuan bagaimana industri musik bekerja. Gitu ya. Itu pengetahuan itu yang harus dimiliki oleh musisi ketika mereka udah secara mungkin mereka nggak sadar tapi sebenarnya mereka udah bagian dari industri. Itu yang harus mereka ketahui. Gimana cara industrinya bekerja, lalu bagaimana hak-hak mereka, apa saja hak-hak mereka, pengetahuan-pengetahuan itu sih yang perlu di-upgrade sehingga ketika mereka terjun di dalamnya, mereka punya satu penghasilan yang bisa menghidupi mereka, mereka bisa lanjut membuat karya-karya berikutnya. Jadi tujuannya ekosistem yang baik kan karena mereka mencurahkan seluruh pemikiran, kemampuan artistik mereka, tetapi juga mereka nggak perlu lagi mikirin gue harus makan dari mana dan lain-lain. Itu sebenarnya harapan kan. Nah, dengan situasi sekarang sebenarnya dengan akses yang lebih mudah untuk masuk ke dalam industri memungkinkan talenta-talenta yang nggak hanya ada di pusat epicentrum aja yang misalnya di kota-kota besar aja. Sekarang dari peluang sebenarnya dari seluruh Indonesia itu bisa. Tinggal masalahnya bagaimana cara bertarung di dalam medan yang semuanya sebenarnya baru belajar nih. Mereka trial and error. Bahkan label-label besar itu juga trial and error. Itu ngomongin yang industri, itu masih struggle. Yang musisi-musisi segitu banyak, tapi gimana caranya supaya musik gue didengar ya sama orang banyak. Nah itu sebenarnya yang masih harus digali oleh musisi baru selain tadi mengerti bagaimana industrinya bekerja. Musisi-musisi yang bukan di dalam industri jauh lebih susah sih. Apalagi misalnya kayak pemusik tradisional atau pemusik-pemusik yang kontemporer dan lain-lain itu yang nggak terlalu dekat dengan industri gitu, itu jauh lebih susah sih. Berarti memang hari ini yang dibutuhkan oleh musisi itu bukan sekedar hanya tahu main musik kan Mas, tapi kesadaran tentang kondisi sosial atau sistem politik yang terjadi itu juga penting. Sebenarnya ya sebagai artis, sebagai musisi gitu ya, dia penting untuk punya kemampuan, kepekaan untuk bisa menyerap apa yang terjadi di masyarakat gitu. Dulu kan fungsi seni kan sebagai pantulan dari pemikiran, cuma cara delivery-nya itu melalui seni gitu. Enggak, melalui seni itu melalui medium-medium tertentu, enggak ngomong langsung yang verbal gitu ya, kayak kita menulis esai gitu. Ini ada caranya untuk menyampaikan kegelisahan, ada yang melalui musiknya, liriknya misalnya juga ada yang nggak langsung juga, ada metafor itu kan tapi cara, karena untuk menyampaikan sesuatu bisa menempuh berbagai medium. Nah, musisi biasanya kan kemampuan artistiknya menggunakan bunyi, suara gitu ya. Akhirnya dia menyampaikannya melalui itu gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu sejak dulu mereka dekat dengan situasi yang terjadi di masyarakat, termasuk situasi sosial, situasi politik, situasi lingkungan gitu. Jadi
kehadiran industri yang mulai menghasilkan pendapatan itu juga punya efek samping, jadinya akhirnya agak menggeser fungsi musik itu hanya sebagai hiburan aja, padahal sebenarnya lebih dari itu gitu. Nah itu karena saya lihat bahwa masih banyak penikmat musik khususnya penikmat musik yang hanya melihat musik itu ya itu hiburan, itu bukan pekerjaan. Betul, gitu. masih banyak. Makanya ketika saya baca lagi, saya menemukan fakta bahwa Mas Holil ini juga aktif di FESMI, kan gitu. Nah, kami mau tahu ini Mas, mungkin para pendengar juga pengen tahu FESMI ini apa sebenarnya Mas? FESMI adalah Federasi Serikat Musisi Indonesia. Federasi Serikat Musisi berarti dia terdiri dari serikat musisi. FESMI didirikan oleh, sekarang ini anggota serikat musisinya itu ada 8 di 8 provinsi. Di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Sumatera Utara, dan Kalimantan, satu di Kalimantan Barat kalau nggak salah ya. Nah, mereka merasa membutuhkan satu federasi untuk membawa visi misi mereka menjadi kenyataan. Apa visi misi serikat gitu ya? Sebenarnya serikat itu kumpulan pekerja musik. Jadi hampir serikat musisi itu kumpulan pekerja musik. Jadi hampir mirip dengan serikat pekerja, serikat karyawan, serikat buruh gitu ya, yang mempunyai tugas yaitu untuk membuat situasi bekerja, suasana bekerja, kebijakan-kebijakan tentang pekerjaan mereka itu mendukung mereka gitu ya. Jadi ada di pihak mereka gitu ya. Apakah misalnya bagaimana keselamatan kerja mereka dan lain-lain gitu. Itu yang jadi concern dari serikat musisi. Kalau di Indonesia, FESMI, Serikat Musisi FESMI sendiri berdiri tahun 2020. Jadi ini udah periode kedua. Periode pertama ketuanya adalah Mas Chandra Darusman. Yang periode ini ketuanya adalah Mas Yofi Widianto. Tapi ketika beliau ditunjuk menjadi Stafsus, saya sebelumnya ada di formasi yang periode kedua sebagai divisi riset dan pengembangan. Lalu ditunjuk menjadi PLT, Ketua FESMI untuk sementara ini. Oh gitu Mas? Iya. Jadi ya masih belajar untuk bisa memahami dan mengetahui dan menyebarluaskan, mensosialisasikan apa itu FESMI, apa pentingnya serikat buat para pekerja musik gitu ya. Itu lumayan berat lah, karena itu hal baru ya. Musisi itu, musisi pekerja ya. Itu jadi kita butuh serikat buat apa? Gue bisa dapat apa kalau gue serikat? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu. Saya pun agak kaget Mas, jujur saja. Saya pun agak kaget. Saya bukan kaget karena saya akhirnya baru ngeh. Gitu. Oh iya betul ya. Musisi itu pekerja ya sebenarnya. Harusnya dia tunduk pada regulasi ketenagakerjaan kan. Jadi ini pemikiran yang menurut saya ya harus disebarluaskan. Kesadaran ini harus muncul di semua musisi gitu. Betul. Jadi emang yang menjadi fokus kami gitu ya, untuk saya pikir hal-hal baru tuh membutuhkan waktu untuk bisa disosialisasikan, diserap oleh para musisi. Lalu dari situ mereka punya keinginan, kesadaran untuk bergabung ke dalam serikat, karena ternyata serikat tuh banyak fungsinya gitu ya. Jadi pelan-pelan sih kita masih mencoba mensosialisasikan serikat musisi dan FESMI juga ke banyak musisi-musisi di berbagai daerah gitu, sehingga mungkin nanti bisa lebih banyak lagi ya serikat musisi yang terbentuk dan akan menjadi
satu mungkin federasi bisa bergabung di dalam FESMI, bisa bikin federasi sendiri nanti ya. Yang penting iklim, regulasi dan situasi kerja buat para musisi itu lebih suportif buat mereka. Karena saya yakin bahwa upah murah musisi, pendapatan musisi yang dikeluhkan bahwa musisi itu tidak bisa menghidupi dapur, itu mungkin lahir dari kondisi bahwa antara pemberi kerja musisi dengan musisi itu sendiri tidak paham posisinya bahwa ini adalah bekerja gitu. Betul, dan lebih sering sebenarnya karena musisi itu freelancer ya. Jadi posisi tawar posisi tawar terhadap pekerjaan mereka gitu ya, pemberian jasa mereka itu cenderung lebih lemah gitu. Dan mereka karena freelancer jadi orangnya tercerai-berai gitu. Misalnya ada si Holil kerja di hotel A, tapi temannya Holil misalnya Reza kerja di hotel B. Jadi itu kayak nggak satu kayak organisasi yang harus diperjuangkan. Dia melawan power relasi dengan orang yang berbeda kan ya, karena perusahaan hotelnya berbeda, tempat atau yang satu kafe A, satu kafe B gitu. Beda misalnya kayak serikat buruh dalam satu pabrik gitu, mereka mengorganisir diri untuk meminta pabrik tersebut untuk mempunyai kebijakan yang lebih ramah kepada mereka. Nah, dengan kehadiran serikat musisi ini, semoga bisa membuat situasi bekerja pemusik juga jadi lebih baik dengan cara ya mensosialisasikan pentingnya serikat buruh serikat pekerja musik ya, apa aja yang bisa kita bicarakan, lalu apa aja yang perlu dibutuhkan musisi agar situasi kerja mereka lebih baik, misalnya perlu kontrak kerja kah, gimana cara memahami kontrak kerja kah supaya lebih seimbang, nggak merugikan mereka. Di lapangan upah mereka kecil, lalu ketika mereka ingin upah mereka lebih besar dan ingin kepastian, mereka meminta adanya kontrak. Kadang-kadang pihak pemberi kerja nggak mau pakai kontrak karena takut nanti punya konsekuensi hukum gitu kali ya. Akhirnya secara halus mereka nggak bilang apa-apa gitu, tapi besokannya nggak dipakai lagi, ganti orang, cut off gitu ya. Itu hal-hal yang terjadi waktu kami mensosialisasikan apa itu FESMI ke berbagai kota gitu. Keluhan-keluhan itu terjadi di berbagai kota lah. Karena jangan sampai yang terjadi udah terjadi, kayak upah musisi bahkan tidak bisa bayar jaminan sosial untuk mereka kan. Betul, dan karena mereka freelance, jadi sebenarnya kebijakan kalau mereka tergabung dalam satu institusi tertentu gitu, mereka jadi bisa punya jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jadi yang cukup penting dengan adanya serikat tuh jaminan buat mereka lebih aman dalam bekerja gitu ya. Misalnya ada orang kecelakaan, mudah-mudahan enggak ya, waktu mereka berangkat mau perform gitu ya, itu kalau mereka punya BPJS itu paling enggak ada jaminan lah ya, siapa yang akan selama mereka nggak bisa bekerja akan mendapatkan santunan dan lain-lain. Itu sebenarnya sangat penting sih buat para pekerja freelance, para pekerja musik. Ada enggak arah bahwa FESMI akan mendorong lahirnya sebuah regulasi untuk pekerja musik, khususnya pada persoalan upah? Inginnya begitu tujuannya, karena itu sebenarnya tujuan kalau kita belajar dari musician union di berbagai negara yang sudah lebih dulu ada gitu ya, misalnya kayak di Inggris, di Amerika, mereka udah sampai kepada penyusunan tarif minimum. Misalnya kalau buat musisi session yang levelnya A, B, C, minimum harus dibayar sekian, karena musisi ini selain perform selama 3 jam, dia harus mempersiapkan pertunjukannya dia, harus latihan dulu, harus ngulik dulu. Jadi itu juga dihitung tuh di cara menghitung setiap perform gitu ya. Jangan sampai kalau yang terjadi kemarin, musisi main di kafe, lalu dia main 40 menit, rehat 30 menit, rehat 30 menit lagi. Jadi total
sekitar 100 menit ya. 100 menit. 100 menit. 40. Itu bahkan buat beli senar yang bagus aja setelah selesai main 100 menit itu gak bisa. Aduh. Jadi kayak masih sangat kecil. Kita mau beli senar yang bagus aja harganya 250.000 aja gak bisa. Udah main segitu satu malaman, tarik suara atau apa gitu ya, main gitu. Dan sebelumnya berlatih gitu ya, itu gak cukup. Jadi emang masih sangat menyedihkan dan harusnya serikat bisa menggolkan ada upah minimum musisi gitu. Tinggal bagaimana sih supaya upaya tersebut hadir, muncul dengan perhitungan yang baik dan bisa diterima oleh pemerintah gitu ya. Itu sebenarnya membutuhkan kesadaran musisinya juga supaya bersama-sama mendorong agar itu terjadi, sehingga kehadiran serikat jadi lebih urgent untuk musisi tergabung dalam serikat. Karena penting menurut saya, Mas. Karena saya juga tertarik. Wah, betul. Ini termasuk di dalamnya ya, kalau di Amerika sendiri yang saya ikuti ya, mereka musisi-musisi independen yang recording. Kalau yang tadi mungkin banyak yang session player di pemain musik reguler di hotel, restoran dan karaoke ya. Kalau di Amerika sekarang musisi-musisi independen yang lagu-lagunya diputar di platform dan merasa platform bayarnya terlalu kecil dan mereka platform itu menentukan sendiri tarifnya itu. Mereka mengajukan agar DPR-nya mereka, Kongres, punya undang-undang untuk ada plafon bawahnya minimum. Jadi nggak bisa si platform menentukan sendiri tarif streaming per streamnya tuh berapa, itu ditentukan oleh platform. Jadi harus ada ada dasar minimumnya gitu, sehingga negara membantu agar musisi punya posisi tawar yang lebih lah melalui regulasi itu. Itu udah sampai ke situ tuh. Di kita juga sebenarnya kan musisi-musisi yang jadi karena ada rekaman jadi lebih mudah gitu. Banyak musisi-musisi yang nggak pernah keluar rumah, bedroom musician gitu ya. Iya, itu banyak, sehingga sebenarnya itu kalau ada kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari industri dan perlu punya power lebih untuk bernegosiasi, kebutuhan akan serikat sangat sangat urgent, necessary, sangat penting. Sangat penting. Ya. Kita berdoa ya, Mas, semoga bisa ke arah situ gitu. Semoga. Masih panjang, tapi kayaknya mudah-mudahan kalau kebutuhannya ada dan sosialisasinya berhasil, mungkin bisa lah ya pelan-pelan. Bisa pelan-pelan. Karena kan polemik tentang musik di Indonesia ini adalah polemik yang saya lihat bahwa memang terjadi di ranah perspektif. Oh iya. Di ranah perspektif. Perdebatannya di ranah perspektif. Sama dengan contoh bahwa bagaimana kita harus mengkolek hak cipta dari royalti. Dengan adanya regulasi terbaru, skema terbaru dengan hadirnya LMK yang dulunya tidak pernah ada, Mas, LMK ini kan gitu. Kemudian difasilitasi oleh pemerintah, terbit regulasi, LMK dan LMK eksis gitu. Tapi memiliki banyak hambatan juga. Menurut Mas Khalil, masalahnya di mana sebenarnya tentang royalti ini? Kalau saya sebenarnya LMK kalau ngelihat dari sejarahnya sudah ada sejak tahun 90-an. KCI ya dulu. KCI walau belum ada di dalam undang-undang, tapi udah berdasarkan Kepres kalau nggak salah ya, bahwa performer, musisi itu juga punya hak ketika karya ciptanya diperdengarkan ke publik. Muncul KCI itu ya di tahun Mas Chandra Darusman juga ketua pertamanya. Lalu mulai ada di dalam undang-undang 2004, lalu 2014 mulai ada LMKN. Setelah munculnya tadi KCI itu LMK pertama ya. Tetapi kalau kita ngelihat publik, memang ternyata sosialisasinya kurang. Bahkan gak usah publik, musisi-musisi aja gak terlalu banyak yang tahu kalau ternyata mereka punya hak-hak itu. Jadi ada mechanical rights,
ada performing rights, ada synchronization right, ada print rights dan lain-lain itu ya. Itu sosialisasi. Jadi pemerintah udah memberikan fasilitas, ibaratnya udah bangunin jalan gitu. Nggak dipakai, kita main aja di pinggir jalan, nggak masuk ke dalam jalan nih gitu. Jadi sayang. Nggak tahu apa fungsinya. Nggak tahu apa fungsinya juga, betul. Sehingga sosialisasi menjadi kalau menurut saya termasuk yang vital. Kenapa ribut-ribut yang harusnya masyarakat udah tahu bahwa ada hak cipta di dalam setiap karya musik yang kita dengarkan, dan bukan hanya karya musik ya, tapi karya-karya seni lain juga gitu ya. Itu tuh belum maksimal, sehingga penggunaan pemanfaatan itu belum berjalan sesuai harapan, sehingga muncul kayak polemik kayak ternyata pengetahuan publiknya itu ternyata kalau muter lagu di kafe yang komersial itu harus bayar. Itu padahal kan udah dari dulu gitu, udah ada KCI dari dulu udah mungut sebenarnya, tapi bahkan setelah 2014 Undang-Undang 2014 ramenya itu tahun 2022 tahun 2023 gitu. Jadi emang lama ya orang publik untuk tahu, tapi ya kita namanya orang Indonesia blessing in disguise ya paling nggak jadi tahu sekarang nih, jadi lebih publik jadi lebih mengerti, dan semoga kedepannya jadi lebih baik gitu ya, bahwa nanti dalam teknisnya ada aturan main yang harus terus disesuaikan sesuai perkembangan zaman dan apa yang paling efektif dan efisien dalam pengkoleksian, sehingga distribusi ke pencipta lagunya juga lebih baik. Tetapi paling enggak kesadaran publik dan sosialisasi ini terbantu juga dengan adanya polemik. Dengan kesadaran untuk memberikan hak kepada pencipta lagu. Betul, pasti. Nah, ini Mas, mungkin penonton yang lain juga masih banyak awam gitu, bahwa kenapa sih harus membayar itu dan segala macam, dan di mana harus membayarnya gitu. Nah, LMK itu Mas, cara kerjanya bagaimana sebenarnya? Jadi LMK dia institusi yang mengkolek atau menerima kuasa dari pencipta lagu untuk mengkolek royalti mereka yang diperdengarkan ke publik. Jadi ada, kalau dia pencipta lagu itu namanya hak cipta ya. Kalau dia bukan pencipta tapi dia terlibat di dalam proses penciptaan lagu, seperti dia produser atau dia performer, itu namanya hak terkait. Hak terkait itu, misalnya Reza ikut ngerjain albumnya ERK, ikut sebagai pendana, produser, itu dia sebagai label ada namanya neighboring rights-nya itu produser. Lalu kalau Reza sebagai pengisi gitar gitu, misalnya di lagunya ERK, Reza juga bisa tergabung dalam LMK performer atau pelaku pertunjukan. Nah, itu juga neighboring rights dari situ. Hak terkait istilahnya. Nah, kalau di Undang-Undang Hak Cipta 2014, LMK itu bisa dibuat, kalau untuk hak cipta kalau nggak salah 200 pencipta lagu, kalau label dan pelaku pertunjukan tuh 50. Itu dari situ kita bisa membuat satu LMK. Nanti LMK yang sudah kita berikan kuasa kita kepada LMK tersebut akan mengkolek royalti dari tempat-tempat usaha yang menggunakan karya-karya kita. Lalu pada seingat saya tahun 2012 itu ada keluhan dari pelaku usaha, yaitu hotel, restoran, dan karaoke. Mereka ditagih berulang kali oleh berbagai LMK. Wah, hotel ini ditagih oleh LMK A, LMK B. Jadi mereka merasa, kok saya untuk satu hal yang saya putar sekali tapi ditagihnya berulang kali ya. Akhirnya mereka sempat ibaratnya boykot lah gitu. Boykot LMK? Boykot untuk membayar royalti. Boykot musiknya bahkan? Boykot untuk membayar ya. Membayar gitu. Tapi akhirnya
diselesaikan oleh pemerintah dengan adanya LMKN. Jadi kalau gitu biar nggak ditagih terus-menerus, gimana kalau dibuatin satu pintu melalui LMKN. Jadi LMK itu berada di payungnya LMKN. Yang nagih biar satu aja LMKN. Nanti LMKN yang mendistribusikan kepada LMK. Ya, setelah Undang-Undang 2014, collecting jadinya berjalan lagi tuh. Jadi salah satu akibat dari dijadikan satu payung itu mulai berjalan lagi collecting dan sampai sekarang. Tapi tetap upaya penyebar luasan pentingnya sosialisasi itu ternyata masih belum berjalan dengan baik sebelum terjadinya polemik ini ya. Itu jadi memang meningkat tapi tetap masih banyak yang sebenarnya bisa dihasilkan dari pemungutan royalti dibandingkan yang terjadi di negara-negara lain gitu. Kita memang selalu meningkat, tapi potensinya harusnya lebih dari itu. Karena gini Mas, ini cara berpikir saya Mas ya. Mungkin juga penonton-penonton yang lain itu cara berpikirnya sama bahwa seberapa efektif sih ini LMKN gitu. Karena kalau misalnya kita baca regulasinya bahwa regulasinya itu adalah dia lembaga nirlaba misalnya, tidak punya kewenangan apapun dari pemerintah gitu. Mengkolek ini kan berarti dia meminta kepada masyarakat kan Mas gitu. Nggak punya ini kali ya, nggak diberikan anggaran. Mungkin Mas, nggak mungkin diberikan, nggak punya mungkin kayak bantuan dari kepolisian atau kejaksaan gitu, untuk melakukan upaya paksa gitu ya. Betul, mungkin bukan upaya paksa juga, tapi setidaknya sedikit ada semacam bargaining position LMK misalnya. Contoh saya adalah IO konser Mas, gitu. Saya adalah IO konser, terus saya mengadakan sebuah pertunjukan yang akhirnya menampilkan satu musik gitu, musik dan satu lagu dan segala macam. LMK datang menagih Mas ke saya misalnya, LMKN lah datang menagih ke saya bayar. Pertanyaannya adalah kalau saya mangkir, saya tidak bayar misalnya, apa yang LMKN bisa lakukan? Apa yang undang-undang bisa lakukan? Apa sanksinya untuk saya yang tidak membayar? Dia akan dituntut kan ya, seperti yang terjadi di Megacuan sebenarnya. Yang terjadi di Megacuan adalah Megacuan sudah ditagih karena diketahui memutar lagu di berbagai outletnya mereka, tapi mereka tidak mau membayar, menyangkal, dan pihak LMK kalau nggak salah Selmi itu merasa sudah punya cukup bukti, akhirnya mereka menuntut Megacuan. Sebenarnya bisa dituntut seperti itu dan itu terjadi di yang akhirnya diselesaikan akhirnya dimediasi ya, nggak berlanjut tuntutannya, dimediasi dan menghasilkan Megacuan tuh bayar sekitar 2,4 miliar gitu sebagai upaya atas apa yang telah mereka perdengarkan ke publik karya-karya cipta itu sejak mereka berdiri dan di berbagai outlet. Pertanyaan berikutnya adalah apa hal tersebut menimbulkan apa ya? Apakah publik jadi lebih giat untuk membayar karena takut atau publik melakukan counter dengan ya udah gue nggak usah bayar, gue nggak usah dengerin musik, gue bisa kok dengerin suara burung, gue bisa kok dengerin ini, gue bisa kok hening aja gitu. Nah itu sebenarnya satu dilema dalam bagaimana cara mensosialisasikan pentingnya penghargaan terhadap pemusik melalui royalti gitu ya. Apakah upaya hukum itu justru mendorong orang untuk lebih takut atau justru kontraproduktif dalam upaya sosialisasi? Itu bisa jadi bahan pelajaran gitu ya. Kalau menurut informasi waktu itu saya sempat bertanya hal tersebut ke Sekjen World International Property Organization di bawah UN. Mereka bilang sebenarnya upaya hukum tuh lebih cenderung membuat publik reluctant. Jadi kita perlu upaya-upaya yang lebih persuasif gitu ya. Karena di Indonesia kan sejak kasus katanya suara burung aja tetap harus bayar, itu kan sentimennya negatif. Jadi sebenarnya mungkin maksudnya ada benarnya dalam hal
ya suara burung juga ada yang ngerekam gitu ya, ada yang melakukan upaya perekaman gitu ya. Nah tapi mungkin regulator gitu juga bisa menyerap aspirasi masyarakat. Misalnya kalau dia yang memutarkan itu usahanya usaha kecil, mungkin ada limitasi gitu ya. Dan kalau memang dia memilih untuk, karena kalau pendekatan kita sifatnya yang penuntutan gitu, kan orang nggak simpatik ya. Kan ya udah gue lebih baik nggak putar sama sekali aja, nggak apa-apa, hening deh gitu. Atau gue keluar uang untuk membayar satu musisi, commission works, dibayar jadi milik dia gitu, diputar terus di situ satu lagu. Atau mereka memilih untuk menggunakan lagu-lagu yang sudah menjadi public domain aja. Atau mereka menggunakan musik-musik yang tidak terkena royalti. Misalnya mereka bikin melalui AI. Kadang-kadang orang kalau kita cara pendekatannya kurang tepat, mereka sudah terlanjur marah gitu ya. Mereka lebih memilih membayar langganan aplikasi buat musik untuk yang digunakan yang melalui AI daripada bayar royalti. Padahal misalnya bisa jadi biayanya sama, misalnya bayar royalti 3 juta setahun, tapi bayar apps itu yang bisa bikin musik secara langsung itu misalnya juga 2,5 juta atau 3 juta setahun, kan sebenarnya mirip. Tapi karena mereka pendekatannya udah salah, udah keburu ngambek, ya udah gue bikin aja musik AI, gue bikin sendiri, gue putar di restoran gue, kan gitu bisa. Itu bisa jadi backfire buat upaya kita agar memberikan penjelasan tentang pentingnya penghargaan terhadap pemusik itu sih. Karena gini Mas, saya juga lihat ya kasusnya. Kan tidak semua musisi itu punya kemampuan menggugat sebenarnya. Pasti. Tidak semua. Karena begini Mas, gugatan dan proses hukum di Indonesia juga masih termasuk yang highly cost ya. Betul. Highly cost gitu. Apalagi dia pasti akan masuk dalam gugatan perdata. Itu mendaftar gugatan dulu di pengadilan, tunggu sidangnya dan segala macam, putus-putus 4 bulan misalnya. Kan gitu. Belum tentu juga putusannya menang. Kan gitu. Proses hukumnya masih panjang dan segala macam. Karena pasti masuk dalam skema gugatan perdata. Yang diharapkan sebenarnya adalah ada sanksi otomatis gitu. Lu nggak bayar misalnya, perpanjangan izin misalnya untuk usaha ini dipersulit karena masih ada tagihan misalnya. Betul. Tapi ini kan belum sinkron dengan sistem-sistem yang lain. Betul. Gitu. Betul. Hak cipta masih dilihat sebagai sesuatu yang independen terlepas dari sistem-sistem yang lain gitu. Betul. Jadi sanksi ke pengusahanya kayak nggak ada Mas. Betul. Ibaratnya kalau mobil kalau belum punya asuransi harusnya dia nggak boleh jalan di jalanan. Itu jadi ada kepengurusan asuransinya embed dengan kepengurusan izin. Nah begitu juga dengan restoran karaoke. Kalau lu restoran nggak punya izin memutar lagu, ya nggak boleh izin. Nanti kalau ternyata nggak boleh mutar ya. Tapi kalau ternyata dia tetap mutar, izin restorannya dicabut gitu misalnya, atau ditangguhkan gitu ya. Kecuali memang dia nggak mau bayar, nggak mau mutar lagunya, kita tetap harus memberikan keleluasaan. Kalau mereka memilih untuk nggak memutar lagu, ya nggak perlu ada. Itu nggak perlu inline dengan usaha mereka itu gitu ya regulasinya. Tapi kalau nggak salah sedang diusahakan agar itu menjadi satu prasyarat gitu, jadi sinkron dengan regulasi-regulasi yang lain gitu ya. Itu bahwa dalam syarat pembukaan izin usaha ada kalau dia mau muter musik secara komersial, dia juga sudah harus punya izin gitu harus kan. punya izin gitu. Ya, sehingga dari situ mekanisme nanti pembayaran bulanannya dan lain-lain itu terintegrasi dengan baik. Karena saya pikir bahwa ketika negara cuma menghadirkan regulasi dan melepas regulasinya di pasar, kayaknya tidak ada political will dari negara, Mas. Betul, political will masih kayaknya perlu dibantu si LMKN ini untuk agar bisa menempuh upaya-upaya lebih gitu ya. Kalau misalnya upaya persuasif yang diupayakan itu gagal. Tetapi permasalahannya seperti yang tadi dibilang Reza, bahwa
Untuk kasus penyelesaikan kasus misalnya penunggakan royalti kemungkinan besar itu 25 juta gitu estimasinya. Biaya yang dikeluarkan oleh LMKN bisa 10 kalinya, bisa 250 juta. Jadi cenderung jauh lebih besar dari apa yang akan didapatkan. Jadi akibatnya lebih malas-malesan untuk melakukan penuntutan hukum. Nah, itu juga jadi salah satu faktor sih kenapa penuntutan hukum yang biaya persidangan itu yang mahal, sehingga memang jadinya upaya-upaya tersebut jarang dilakukan juga. Saya bisa kasih ide nggak, Mas? Bisa dong. Mumpung ada di forum ini kan. Satu hal mungkin yang harus didorong adalah lahirnya pengadilan khusus musik, Mas. Udah perlu tuh? Perlu, Mas. Nggak bisa gabung ke niaga aja? Jangan ke niaga, Mas. Pengadilan khusus musik yang cara pembuktiannya sederhana dan jangka waktunya cepat. Tipiring gitu ya? Bukan tipiring, Mas. Tingkat perdata ringan Iya, ya? perdata ringan gitu. Tipering. Yang pengadilan cepat, Mas. Pengadilan cepat. Speed court lah istilahnya. 1-2 kali pertemuan bisa langsung putus apakah harus bayar atau tidak gitu. Karena kalau masuk ke perdata biasa agak susah, Mas. Agak susah. Tapi memang kan itu hal-hal seperti itu tuh kan melihat ke statistik jumlah kasus ya. Kalau jumlah kasusnya banyak, nggak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan. Tapi kalau jumlah kasusnya sedikit, itu kayaknya masih agak berat untuk dilakukan. Jadi memang harus melihat bagaimana dispute di lapangan ini terjadi sehingga nggak bisa terakomodir sama sistem peradilan yang sudah ada sekarang. Gitu. Walaupun sebenarnya itu bagus ya gitu ya. Tapi biasanya hal tersebut terjadi ketika tuntutan demandnya tinggi, karena kan emang banyak kasus dan ternyata nggak membutuhkan proses perdata yang lama gitu. Jadi emang perlu proses perdata yang cepat, tak gitu ya. Itu ya baru itu bisa dibutuhkan gitu. Jadi ada presidennya sebenarnya, Mas. Jadi kalau sekarang itu di pengadilan ada namanya pengadilan gugatan sementara namanya. Perdata gugatan sementara. Ini khusus untuk tagihan di bawah 200 juta. Gitu, tagihan di bawah 200 juta. Tapi kan ini bukan nilai nominalnya. Mungkin pengadilan itu dibuat karena indikatornya jumlah nilai tagihannya di bawah 200 juta, yaitu nggak bisa pembuktian lama. Proses beracaranya? Sebulan harus putus kalau nggak salah. Ya. Nah, ini kan sistem yang bisa kita jadikan sebagai contoh misalnya bahwa khusus untuk masalah tagihan royalti musik bisa diajukan penuntutan, tapi jangan jangan seperti lamanya hukum acara perdata ini diselesaikan gitu. Iya, soalnya nanti upaya biayanya lebih mahal daripada apa yang ditagihkan. Masa gitu panggil ahli dulu gitu dan segala macam. Ahli bayar berapa, Mas? Iya betul, mesti nerbangin dulu. Iya gitu dan segala macam. Jadi emang kurang efektif gitu sehingga akhirnya setengah-setengah nih LMKN mau bisa melakukan upaya hukum gitu ya. Akhirnya karena pada nakal bandel-bandel juga ya. Jadi akhirnya ya tahu juga kalau mungkin LMKN-nya terbatas gitu ruang geraknya. Jadi akhirnya banyak yang masih belum mau bayar gitu ya. Terutama kalau menurut pengetahuan saya tuh radio dan TV itu juga dikit loh yang masih bayar. Jadi itu sebenarnya masih perlu ditingkatkan deh kayaknya deh. Nah, Mas Olil, Pesta Pora kemarin, ya ERK mundur. ERK mundur tuh di hari kedua ya, hari kedua. Kita dijadwalkan main di hari ketiga. Jadwalkan main di hari ketiga. Hari pertama udah main juga. Kita ada 2 kali main, hari pertama dan hari Jumat dan hari Minggu. Yang hari Minggu kita mundur untuk main. Kan isunya itu mundur karena ada salah satu perusahaan yang menjadi sponsor yang tidak disepakati oleh musisi lah, para musisi lah. Gitu. Ya, masing-masing dari kami punya nilai-nilai yang kami pegang gitu. Kebetulan itu bertentangan gitu. Lalu kami mungkin ada yang mengusahakan untuk untuk supaya PT tersebut tidak jadi gitu ya. Lalu upaya itu berhasil tetapi masing-masing dari band lalu mungkin mereka
rapat masing-masing ya, punya keputusan-keputusan yang berbeda-beda satu sama lain. Kadang-kadang ada yang karena kasusnya berbeda-beda satu sama lain. Ada yang udah terlanjur main, ada yang besok baru mau main, ada yang udah main tapi harus main lagi. Jadi masing-masing punya keputusan yang berbeda-beda. Ada yang setelah mundur perusahaannya mereka tetap main. Ada yang belum main dan perusahaannya sudah mundur tapi merasa bahwa damage-nya sudah terjadi, itu tetap nggak main. Ada juga yang seperti RK sudah main, sudah merasa kok kayak gini gitu, lalu mengupayakan agar sponsornya itu mundur, tapi ternyata kita tetap mundur karena kayak ya damage sudah terjadi, kita udah merasa bahwa kita melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang kami percaya, lalu kami memutuskan untuk mundur juga di hari berikutnya, di hari ketiga kami rencana main, dan ya kami akan menanggung konsekuensinya gitu. Jadi ada variasi tindakan yang diambil itu berbeda-beda berdasarkan situasi masing-masing band. Memang itu saya lihat memberikan hukuman kepada secara sosial, secara langsung ya, memberikan sanksi sosial kepada penyelenggara gitu. Sempat ribut dan segala macam. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian begini, Mas. Apakah musisi yang mundur ini termasuk ERK mempertimbangkan nggak aspek bahwa ya sudah ada penonton yang beli tiket gitu? Mempertimbangkan. Kalau oleh karena itu paling pertama kami minta maaf karena apa yang kami lakukan gitu ya itu akan melukai penonton yang berniat menonton kami di festival tersebut. Akan tetapi kami merasa bahwa upaya bertemu dengan penonton bisa kami lakukan di tempat lain gitu ya. Lalu kami lebih mengusahakan untuk memperjuangkan apa yang kami percaya gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan penonton-penonton yang merasa ibaratnya ketipu gitu kali ya, udah beli tiket berharap ada bandnya main padahal bandnya nggak jadi main gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari responnya, saya kurang baca respon pendengar atau penonton lain ya, yang khusus band-band lain. Tapi kalau ERK lumayan banyak yang mendukung gitu ya. Walaupun mungkin yang nggak mendukung, nggak mengutarakan kali kecewa kali ya. Itu nggak bisa dipungkiri juga mungkin. Tapi banyak dari para pendengar ERK memahami dan bisa mengerti karena sudah berjalan bersama kami, memahami apa semangat dan apa yang kami percaya gitu kali ya. Jadi merasa ya sih emang kita udah beli tiket tapi kita juga seneng atas sikapnya kayak gitu-gitu juga ada. Variasi pendapat publiknya juga cukup beragam, dan yang seperti itu tadi yang saya bilang ya kecewa, nggak bisa melakukan banyak hal tapi bisa menghormati dan cukup senang dengan sikap yang diambil itu ada dan cukup banyak menurut kami. Ya mungkin karena pendengar ERK itu sudah terfilter kecerdasannya lewat lirik-lirik ERK, Mas. Ya. Karena untuk mengerti lirik ERK ini menurut saya dia harus punya tingkat intelektualitas tertentu sebenarnya. Oh enggak, dia bisa sebagai ya kelas baca koran aja bisa lah pasti. Enggak semua orang baca koran. Sekarang baca apa ya? Baca berita-berita di website atau di media-media, kayaknya sosial media juga banyak yang inilah yang mendalam dan investigatif gitu ya. Jadi untuk catch up sama isu-isu yang kami bawa itu nggak sulit lah. Ya, semoga ya Mas ya. Karena kalau misalnya saya lihat bahwa
karena saya juga mendengar ERK ini kan di zaman-zaman pertama saya di kampus, Mas. Aktivisme Dulu saya di kampus gitu. di Album di pertama mana di kampus? Unhas, Di Mas. Unhas Makassar Makassar. gitu. Wah, RK pernah main beberapa Iya, kali tuh ya di Makassar di 2009, awal-awal Mas. itu, iya betul. Awal-awal Di 2009. awal-awal ya. Album pertama Mas Holly ERK datang dengan liriknya pasar bisa diciptakan, bisa dipasarkan. Itu kami para aktivis. Wah, gila sih gitu. Lagu di udara gitu. Ya. Jangan bakar buku, Mas. Terima kasih. Jadi kami tuh diskusi dengan backsoundnya ERK dan segala macam. Nah, apa ya? Sisi itu yang mungkin pendengar ERK melihat bahwa ERK ini adalah salah satu band yang concern di dunia tentang aktivisme sosial dan segala macam. Apalagi Mas Holil sekarang lagi bikin, kalau mungkin saya bisa menyebutnya semacam inkubator lah. Ya, Ojo Keos, Mas, kios Ojo Keos. Oh ya. Itu Ketika Mas Holil buka itu, mungkin orang-orang juga melihat bahwa wah memang concernnya Mas Holil ini atau ERK ini sampai sekarang masih tetap terus ada di isu sosial. kami merasa kami apa ya belajar lah dari masyarakat, bagian dari masyarakat, menyerap apa yang masyarakat aspirasikan. Kami dulu waktu awal main musik gitu ya, main musik yang masih disambi sama kerja itu kami merasa tempat-tempat kayak kios Ojo Keos itu kami butuh gitu. Jadi saya pikir mungkin sekarang masih banyak juga kali yang butuh ya. Jadi setelah kami punya kami punya kebutuhan untuk membuat kantor, akhirnya kantornya kami fungsikan juga menjadi ruang alternatif supaya musisi-musisi yang karyanya banyak itu mereka buat dari kamar tidur mereka gitu ya, itu punya ruang juga untuk menampilkan musik mereka gitu. Dan akhirnya karena kita punya sound system, kebetulan di situ kami jadikan toko buku juga ya, kios Ojo Keos. Lalu akhirnya jadi multifungsi tuh. Jadi ada pemutaran film, diskusi buku, ada pertunjukan teater juga pernah, pertunjukan tari juga pernah gitu. Jadi kami multifungsikan sesuai kebutuhan dan acara yang kami pengen adakan gitu, yang ingin adakan. Jadi emang fleksibel banget, orang bisa pakai dan bisa menggunakan, dan terbukti ya lumayan peminatnya lumayan banyak ternyata. Memang ruang seperti tersebut belum terlalu banyak sebenarnya di Jakarta sendiri ya gitu. Jadi paling hanya ada mungkin ya nggak sampai 5 kali yang fleksibel bagi band-band baru untuk bisa tampil gitu ya. Jadi nyata banget kalau musisi-musisi itu butuh tempat gitu, dan kios Ojo Keos alhamdulillah bisa jadi tempat lah agar musisi-musisi bisa bertemu, dan manfaat buat kami sendiri. Kami jadi tahu musik-musik baru, musik-musik apa yang dibuat sama musisi-musisi muda gitu kan ya. Oh gini sekarang cara mainnya, atau arah estetikanya, pilihan-pilihan sound, pilihan-pilihan struktur, pilihan-pilihan lagu lah ya gitu. Itu jadi tahu oh gini gitu. Itu bagus buat kami juga untuk bisa melihat situasi dan menempatkan diri kami di misalnya di peta musik Indonesia sampai sekarang lah gitu. Nah, saya tidak kalau misalnya Ojo Keos itu, seandainya kios Ojo Keos itu dibuat oleh musisi lain, mungkin saya nggak akan bertanya ini Mas, tapi karena kios Ojo Keos dibuat oleh ERK yang kritis, saya punya satu pertanyaan Mas. Diawasi nggak kios Ojo Keos? Diawasi dalam tanda kutip ini. Iya. Dalam tanda kutip iya, kami karena kami merasa ada ya kayak ada tukang bakso, ada aparat yang datang berkali-kali nanyain ini ada acara apa. Waktu itu ngobrol panjang sama
teman perwakilan dari kami yang ada di lokasi ya. Waktu itu saya lagi nggak ada, tapi saya dapat fotonya aja tuh. Mereka akhirnya jadi dipaksa. Oh iya Pak, anak Bapak mesti beli merchandise nih band ini. Jadi awalnya mungkin nanya ini ada acara apa, ini kenapa ada diskusi ini, kayak gitu-gitu. Dan sampai sekarang sih masih. Karena pasti kekuasaan akan melihat apa nih. Betul. Ada yang sambil dorong gerobak gitu ngeliatin ini lagi muter film apa nih? Ini film Laut Bercerita soal film 98 atau film-film banyak kan ya juga. Kita suka muter film tentang kekerasan HAM gitu yang terjadi, atau misalnya termasuk juga ada film tentang Palestina, film tentang 65 dan lain-lain. Itu kan juga memunculkan kok ini kemarin kayaknya tukang bakwan Malangnya ini nih barangnya udah habis tapi kok nggak ada kembalian, nggak ada uang sama sekali gitu. Itu kan kayak lucu, kita panggil aja, kita cobain, ini kita kasih uang nggak punya kembalian kayak gitu-gitu. Tapi kayak ya itu dinamika lah ya, bagian dari menginisiasi satu ruang yang di dalamnya ada isu-isu sosial politik. Jadi kayak emang ya udah jadi bahan sehari-hari lah. Jadi emang ya udah. Karena kan artinya kalau ini dibuat oleh band lain tidak akan mungkin ada pertanyaan ini. Tapi karena ERK yang buat ini, karena ternyata emang di dalamnya dipakai buat ibaratnya diskusi-diskusi yang muatan sosial politiknya juga banyak gitu ya. Jadi akhirnya emang ya mau nggak mau jadi concern juga. Misalnya kalau mau ada diskusi malam, ada orang kok kayak mencurigakan, lihat buku, terus nanya-nanya, yang nanya-nanya itu nggak lazim gitu, terlalu detail gitu, yang kok aneh ya pertanyaannya ya, kayak siapa aja yang ngomong nanti malam acaranya tentang apa ya, yang gitu-gitu. Kayak kenapa sih Pak, Bapak mau ngadain acara juga atau mau nonton atau gimana nih? Apa kecepatan apa gimana? Dia melihat buku mana nih buku yang akan saya sita nih. Jadikan barbuk. Kira-kira itu rata-rata buku-buku sitaan emang ada semua. Saya paling lucu tuh Mas, buku disita sebagai barang bukti. Aduh. Iya, akhirnya kan sejak kapan orang dihukum cara berpikirnya cuma di Indonesia kayak gitu. Iya, akhirnya ya nggak kuat juga dikembaliin semua itu udah. Nah, berarti kios ojok kios ini akan menjadi hari ini menjadi dialektika baru nggak untuk teman-teman ERK khususnya Mas Khalil? Kalau buat ERK pasti jadi tempat dialektika baru kan? Dialektika baru jadi tempat buat belajar. Kalau buat secara keseluruhan dalam ekosistem musik, sosial politik, mungkin kalau secara ekosistem musik dia kayaknya banyak digunakan oleh musisi-musisi baru ya. Kalau dalam sosial politik ya kita berjejaring dengan teman-teman untuk terus mengasah kritisisme warga lah ya. Bagaimana politik warga tuh masih harus ditingkatkan. Nggak bisa jalan demokrasi kalau politik warganya ini cuma terjadi 5 tahun sekali, atau kesadaran warga atas hak-hak mereka tuh masih rendah gitu. Kita jadi bulan-bulanan aja dipakai suaranya 5 tahun sekali, lalu nggak didengarkan gitu. Kanal-kanal seperti ruang-ruang di kios atau di tempat-tempat lain itu kayaknya mesti lebih banyak nih, supaya sistem demokrasi, ruang sipil yang semakin sempit itu bisa jadi lebih ada ruang geraknya lagi lah. Sebenarnya apa yang kita dapatkan dulu kan sekarang udah mulai kok kayaknya udah nggak sebebas itu juga ya gitu. Banyak kasus gitu ya, kayak musisi-musisi juga mulai takut ngomong, mulai takut bersuara, ada pameran dicekal gitu dan lain-lain. Itu kan concern juga. Berarti kios ojek kios ini akan jadi laboratorium untuk menghasilkan karya baru nanti, album baru. Album baru menyerap informasi dari situ ya. Ya itu situ. Iya pasti gitu, jadi tempat kita untuk belajar menyerap aja. Nanti dari situ diolah lagi apa sih yang belum dibuat, apa yang belum dibuat oleh kami ataupun dibuat oleh teman-teman gitu ya, lalu mungkin cocok apa enggak kalau kami keluarkan karya seperti ini gitu lah. Nah, Mas, menurut Mas Khalil sampai detik ini, sampai hari ini nih, yang concern di bidang musik, pemerintah kita memang punya concern untuk mendukung musisi nggak sih? POV-nya Mas Khalil? Belum maksimal ya, kalaupun udah ada upayanya belum maksimal. Hari ini
Ya waktu Kebanyakan seremoni nggak sih Mas? Kebanyakan seremoni lah, pasti kebanyakan seremoni. Terutama kebebasan berekspresinya tuh harus dijadikan hal yang utama buat musisi, karena dari situ akan muncul terobosan-terobosan cara melihat sesuatu melalui angle musisi gitu ya, musik gitu ya, itu penting gitu ya. Itu jadi kebebasan musisi untuk bisa mengekspresikan pemikirannya itu penting untuk dijaga. Jadi nggak perlu ada pencekalan seperti yang terjadi oleh waktu itu Sukatani gitu ya, yang Sukatani pernah kalau dalam seni rupa waktu itu pameran juga pernah dicekal ya kan, kritisisme terhadap yang diajukan oleh pelukis dihadang oleh pemerintah melalui pemberedelan di galeri gitu misalnya ya. Itu kayaknya justru hal yang membuat iklim atau ekosistem kesenian itu berjalan tidak baik. Lalu kalau musik ya, perizinan kali ya. Perizinan juga menjadi satu alat untuk mempersulit musisi untuk bisa tampil, dan itu merepotkan promotor juga gitu ya, kalau mereka harus bayar sejumlah uang untuk satu artis tertentu yang jumlahnya kadang-kadang nggak kecil gitu, dan bahkan mungkin bisa jadi lebih besar daripada honor artisnya juga gitu. Itu memberatkan promotor dan perlu ditinjau ulang, dan mungkin kita musisi perlu cari cara agar bisa nggak sih ini perizinan itu nggak perlu melalui kepolisian gitu misalnya, biar lebih satu pintu lagi gitu, misalnya OSS gitu ya, ada kayak one single submission gitu ya, untuk perizinan itu nyampur dengan yang lain-lain gitu, penggunaan gedung dan lain-lain, sehingga lebih sederhana dan lebih taktis. Dari ketaktisan itu nanti akan muncul keragaman orang yang akan mau jadi promotor, dan musik-musik yang akan muncul gitu ya, lebih beragam juga gitu, sehingga secara teori dia akan membuat ekosistem lebih semarak karena biayanya jadi lebih murah dan lebih cepat. Karena silogisme sederhananya kan jadi begini Mas, kan faktanya bahwa band-band seperti ERK yang liriknya kritis itu kan sebenarnya bagi sebagian orang, termasuk saya gitu, atau mungkin pendengar-pendengar ERK yang lain, adalah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan tersendiri gitu. Cara belajar, cara untuk membangkitkan daya kritis dan segala macam gitu. Saya pribadi merasa karya seni bisa menjadi medium buat kita belajar. Ya, jadi saya pikir orang seperti saya juga ada di luar sana yang belajar dari berbagai hal gitu, bisa belajar dari film, bisa belajar dari lagu, bisa belajar dari macam-macam gitu ya. Itu ya, jadi memang upaya penghambatan terhadap karya seni menghambat akses publik untuk belajar juga sebenarnya. Makanya pemberedelan itu, saya secara pribadi berpikir bahwa ini kayaknya memang pemerintah tidak mau lihat kita cerdas kayaknya. Tidak mau lihat kita kritis kayaknya. Ya. Apakah kritisisme memang dianggap seberbahaya itu atau bagaimana gitu? Kalau menurut saya ya dianggap berbahaya, karena jadinya kita lebih awas akan mengawasi jalannya pemerintahan gitu ya, yang ugal-ugalan ini, jadi akan banyak mata yang mengawasi gitu. Nah, sehingga upaya itu coba diredam dengan berbagai hal ya, dalam isu sosial, politik, dan seni juga gitu ya, kebudayaan gitu. Jadi kayaknya potensi yang ada di masyarakat Indonesia tuh nggak tergali dan nggak tergosok, sehingga nggak kinclong gitu kali ya. Padahal sebenarnya itu punya potensi, dan kalau regulasinya tepat sebenarnya kita bisa jadi sesuatu gitu kali ya, tapi sayangnya enggak, dan itu jadi PR besar buat warga agar bisa terus melakukan kritisisme dan mendorong pemerintah agar punya regulasi yang lebih baik gitu ya, khususnya kalau buat kami musik ya, seni budaya. Karena contohnya misalnya gini Mas, kalau memang ternyata Indonesia adalah negara demokrasi misalnya, terus benchmark demokrasi, bahwa demokrasi terbaik hari ini dicontohkan oleh Amerika itu kan freedom of speech-nya sudah berevolusi ke tahap selanjutnya, rights to mock, kan gitu.
Bukan hanya sekedar freedom of speech ini Amerika, rights to mock. Kita lihat dalam kampanye-kampanye mock politik bagian itu. dari ekspresi. Ekspresi. Kita ini enggak masuk gitu. Iya masih. Ya walaupun anomalinya adalah ternyata Amerika dengan kedewasaan berdemokrasinya tetap dapetin Donald Trump juga sih. Donald Trump itu santai-santai aja gitu maksudnya. Iya, tapi itu karena mereka kan fondasi demokrasinya udah kuat gitu ya. Sehingga kekacauan yang terjadi, gempa buminya tuh tetap masih masih oke sih, masih bisa ditampung sama kemampuan demokrasi mereka gitu ya. Tapi kalau Indonesia yang praktis setelah Orba baru 98 dan mulai tergerus, udah mulai kabur batasan antara eksekutif dan legislatif dan yudikatif gitu ya. Jadi eksekutif semua nih kayak ini, legislatif bisa dideketin sama eksekutif nih, yudikatif juga kok kayaknya dikendalikan sama eksekutif. Iya kok ini kan udah makin Orba lagi. Iya udah makin beberapa hal, bahkan Orba anak presiden nggak jadi wakil presiden pada saat itu ya. Jadi ini sinyal apa gitu yang kayaknya kok PR masyarakat untuk mempertahankan demokrasi ini supaya nggak jadi semakin buruk itu ya besar gitu. Pekerjaan rumahnya banyak yang harus dilakukan, bahkan untuk hal-hal yang basic ya gitu. Jadi kayak memang kesadaran politiknya udah nggak bisa lagi 5 tahunan sekali, ini harus terus-menerus seperti layaknya masyarakat yang ada di negara demokrasi yang udah maju ya. Misalnya kayak kalau kebetulan saya juga tinggal di beberapa tahun lah ya tinggal di Amerika. Di sana upaya untuk melakukan town hall meeting yang digagas oleh publik untuk minta pertanggungjawaban dari anggota DPR dari wilayah mereka itu tinggi. Kalau ada town hall meeting orang pada datang, lu ngapain dulu gua minta suara gua, sekarang lu nggak mau dengar suara gua. Oh ya, mereka itu pasti kelabakan di forum-forum seperti itu gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga yang berusaha menghambat aspirasi masyarakat itu ya, tapi secara garis besar itu berjalan. Artinya masyarakat itu nggak selesai dalam bilik suara 5 tahunan itu aja. Mereka terus men-challenge wakil-wakil mereka untuk tetap bisa menyuarakan aspirasi mereka. Kalau suara mereka nggak didengar, mereka kirim surat ke kantornya, mereka melakukan march, mereka melakukan protes, mereka bikin poster-poster, melakukan upaya untuk melakukan protes. Mereka meluangkan uang untuk memberikan donasi kepada orang-orang yang melakukan aksi di jalan. Jadi kalau mereka nggak sempat, paling enggak mereka donasi. Upaya kirim donasi itu sekali kita terhubung itu masuk melalui email. Wah, nih harus sumbang ke sini, kita melakukan aksi gini. Jadi memang terasa kewargaannya itu terasa. Kayak di Pati ya. Betul. Jadi di satu sisi yang dibilang negara maju lebih individualis, dalam hal tersebut enggak sih. Kita malah kayak apaan sih demo-demo sih, bikin macet sih, apa segala macam. Itu tuh kesadaran bahwa nanti kalau situasi berubah, kita mendapatkan keuntungan dari situ. Kita nggak ngerti itu gitu. Jadi kita harusnya alih-alih kita memberikan dukungan atau memberikan dukungan dana gitu untuk mereka gitu ya, kita malah mendiskreditkan sering. Karena begini Mas, ini menurut kami ya mungkin ya. Berarti harapan bahwa sistem politik itu kita berubah dengan terbukanya ruang-ruang kritis yang lebih besar, itu selain berjalan sebagai bottom up, harus top down juga gitu. Harus ada keinginan juga dari lembaga-lembaga negara memang untuk memberikan ruang itu. Makanya mungkin dulu saya berpikir bahwa wah, kalau ada musisi yang jadi anggota DPR ini kayaknya oke nih gitu. Tapi kan pas musisi jadi anggota DPR Mas, ternyata sama-sama aja gitu. Ya sebenarnya apapun profesinya bisa dan boleh jadi anggota DPR selama mereka mengemban tugas, mau amanah, dan dari situ mereka belajar untuk bagaimana mereka menjalankan amanah dari konstituen mereka ya gitu. Jadi siapapun bisa, musisi juga boleh gitu. Tapi kita bisa lihat sinyalnya selama bikin karya kok jelek ya. Ini patut dicurigai nih selama
misalnya arsitek bekerja nih, kayaknya kok karya-karyanya juga nggak bagus ya, Hmm. atau siapapun itu kan kita bisa lihat track record mereka dalam berdedikasi di profesi sebelumnya itu gimana gitu ya, sehingga publik bisa tahu oh ya kayaknya jangan dia deh, kalau mau ada musisi yang lain kayaknya yang karya-karyanya lebih bagus dan lain-lain. Itu sebenarnya udah bisa ada sinyal ya. Tapi kadang-kadang karena memang masyarakat kita terlena dengan populisme gitu, itu juga yang menghambat akhirnya musisi-musisi atau selebriti yang tampil itu yang kompeten gitu. Banyak selebriti yang akhirnya terpilih yang nggak terlalu kompeten, terbukti banyaknya musisi atau namanya pelaku seni di dalam itu nggak membuat kehidupan berkesenian di Indonesia jadi lebih baik gitu. Nah, pertanyaan terakhir, Mas. Ini kita sudah sejam lebih. Waduh. Nggak kerasa ngobrolnya, Mas. Pertanyaan terakhir, harapan Mas Kholil untuk ekosistem seni di Indonesia. Ya, musisi atau seniman Indonesia bisa berkarya sebebas-bebasnya, lalu juga bisa hidup dari situ sehingga bisa meluangkan waktu untuk berpikir menerobos karya-karya apa yang kira-kira mereka bisa buat, tapi mereka nggak perlu mempertimbangkan lagi mereka harus makan dari mana gitu ya. Lalu pengetahuan musisinya juga perlu ditingkatkan tentang bagaimana ekosistem mereka bekerja gitu, sehingga nggak sia-sia gitu ya, mereka udah kerja keras, mereka bisa mendapatkan manfaat dari situ. Publik juga perlu dirangkul untuk bisa menghargai karya cipta dan juga tapi bisa punya keleluasaan untuk menggunakan karya cipta itu secara bijaksana gitu ya. Dari situ harapannya semua dibantu oleh regulasi yang baik dari pemerintah dan bisa bila perlu infrastruktur untuk menunjang para seniman tadi berkarya, dan misalnya ya kayak mungkin gedung pertunjukan lebih banyak lagi atau fasilitas-fasilitas yang perlu dipunyai oleh satu negara agar satu ekosistem berjalan gitu juga perlu ada lebih banyak lagi. Lalu misalnya bagaimana membawa musik Indonesia, inkubatornya itu lebih bisa bersaing di dunia gitu ya. Karya-karya Indonesia yang sebenarnya banyak yang bagus itu juga bisa dimasak untuk bisa dikonsumsi oleh di dunia lebih sesuai dengan masanya gitu ya. Kalau misalnya mungkin musik tradisi terdengar terlalu tua gitu ya, ya sebenarnya secara estetika tetap bagus, jadi mungkin perlu penyesuaian aja. Itu perlu mungkin turun tangan bantuan pemerintah untuk bisa punya lab atau inkubasi tentang bagaimana cara meramu itu, sehingga mimpi pengen ada Indonesia jadi punya bisa kayak K-pop itu kan kita sering dengar ya, itu bisa terwujud. Dan jangan harap itu terjadi dalam waktu 1-2 tahun, tapi itu panjang ya, 10, 15 tahun, 20 tahun yang harus disiapkan dan ditunjang dengan berbagai regulasi dari pemerintah. Mas Kholil, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kita sudah bahas banyak hal tentang aspek dunia musik yang seharusnya masyarakat lebih sadar bahwa musik itu sebenarnya bukan tentang perasaan kita kalau lagi galau, tapi bahkan musik itu adalah saluran utama untuk menjaga kecerdasan dan kritis di masyarakat gitu. Terima kasih untuk Efek Rumah Kaca, Mas. Saya doakan panjang umur untuk Mas Kholil dan Efek Rumah Kaca bisa terus kritis untuk perjuangan yang mencerdaskan bangsa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.